Pemerintah terus mengebut pembangunan di Ibu Kota Nusantara, atau Ibu Kota Nusantara, di Kalimantan Timur. Saat ini, pembangunan di IKN Nusantara, ada yang bersumber dari pemerintah, dan ada yang bersumber dari investasi swasta. Hingga akhir Desember tahun 2023, pembangunan IKN Batch 1 sudah mencapai 70,2%. Sementara, progres pembangunan Istana Presiden dan Kantor Presiden dikabarkan sudah setengah jadi. Hal ini diungkapkan Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara IKN dari Kementerian PUPR Danis Sumadilagat. Danis menerangkan, pembangunan IKN terbagi menjadi 2 batch hingga akhir tahun 2024, di mana batch 1 IKN berisi pembangunan bendungan, jalan logistik, jalan tol, Istana Presiden, Kantor Presiden, Sumbu Kebangsaan, Gedung Sekretariat Presiden, Gedung Sekretariat Negara, Kantor 4 Kementerian Koordinator, Rumah Tapak Jabatan Menteri. Adapun batch 2 IKN terdiri dari pembangunan hunian bagi ASN, jalan tol IKN, khusus untuk Kantor Presiden dan Istana Presiden. Rata-rata progres pembangunannya sudah mencapai 50%. Batch 1 pembangunan IKN sudah 70,2% per 28 Desember tahun 2023 kemarin. Kemudian batch 2 juga sudah 21,2%, kata Danis, Minggu 7 Januari. Danis menambahkan, pembangunan batch 1 ditargetkan bakal rampung sekitar Juni hingga Juli tahun 2024. Pada bulan tersebut, seluruh proyek IKN batch 1 sudah dapat difungsionalkan. Bulan itu, sudah commissioning, karena udah mau dipakai bulan Agustus. Jadi commissioning itu, pengujian gedung menjadi gedungnya, bisa jadi langsung digunakan ada tesnya, gimana listriknya misal ada liftnya nyala nggak? Itu sekitar Juli commissioning semuanya batch 1, jelasnya. Selain itu, hunian bagi ASN dari 47 tower, juga ditargetkan ada sekitar 10 hingga 12 tower hunian ASN, sudah dapat ditempati. Saat ini progres pembangunan hunian ASN di IKN sudah mencapai 21-22%. Sebagian rusun ASN pada Juli itu, dari 47 itu, mungkin 10-12 tower insya Allah sudah bisa digunakan Juli Agustus. Imbu Danis, beriringan Danis menjelaskan, pembangunan batch 1 IKN juga telah dipasang pipa air dari Bendungan Sepaku Semoy. Kemudian, jaringan listrik dari PLN juga sudah mulai dibangun. Dengan demikian, selain menyiapkan gedung juga dipastikan kebutuhan air dan listrik sudah tersedia saat ibu kota resmi pindah. Pengolahan sampah pembangunan juga lagi jalan, namanya tempat pengolahan sampah terpadu TPST Lali, ada instalasi pengolahan air limbah, beriringan semua, tuturnya, dari progres proyek yang menggunakan anggaran APBN tersebut. Danis menyebut seluruh masih sesuai dengan rencana atau on the right track. Sedangkan dari sisi swasta, ia menyebut proyek pembangunan yang sudah terlihat progresnya ialah pembangunan Hotel Nusantara. Ia menyebut progres Hotel Nusantara sudah lebih dari 30%. Hotel tersebut, kata Danis, juga ditargetkan sudah dapat difungsionalkan pada Juli mendatang. Mulai groundbreaking itu kan Oktober, November, Desember, yang udah ada progres Hotel Nusantara sama kantor Bank Indonesia. Kemudian udah progres ada juga training center. Yang lain baru sebagian mobilisasi ukur-ukur dan sebagainya, jelas Danis. Ia mengungkapkan pada pertengahan Januari ini, rencana akan ada lagi groundbreaking proyek di IKN. Namun detail proyek yang akan mulai peletakan batu pertama ia belum bisa memberitahu. Hanya saja, Danis memastikan dari dana APBN terdekat akan ada groundbreaking Masjid Negara di IKN. Proyek Masjid Negara di IKN sudah melalui pre-construction meeting di bulan Desember lalu. Saat ini sudah disiapkan detail desainnya. Ia menjelaskan, sesuai kontrak proyek IKN baik batch 1 dan 2 ditargetkan bisa rampung pada akhir tahun 2024. Kemudian tahun 2025 akan dilanjutkan dengan pembangunan IKN selanjutnya, di mana Danis mengatakan pembangunan IKN mulai tahun 2025 diharapkan akan mulai banyak dilakukan oleh swasta. Tahap 2 mulai tahun 2025 akan lebih banyak swasta yang akan mulai bangun.
Konsepnya kan 20% APBN dan 80% swasta, sekarang memang masih dominan APBN. Tahun 2025 masih ada APBN, tapi akan lebih banyak swasta, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.